Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wahono selaku instruktur. Yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Dan siswa-siswi semua yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam video conference Guru Mengajar Nusantara yang diadakan oleh Aksi dan Samisanoh hari ini, Rabu 22 April 2020. Tak lupa sholawat serta salam selalu untuk Nabi besar Muhammad SAW. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, siswa-siswi semua yang sudah menyempatkan waktunya bergabung di room ini. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Ibu Kuwati dari SMK Negeri 1 Purwokerto. Di sini saya selaku moderator yang bertugas memandu jalannya acara. Dan rekan saya Ibu Resi Elfitri dari SMK Negeri 1 Padang yang akan menjadi presenter kali ini. Baik, untuk kurikulum vitae dari Ibu Resi Elfitri adalah lahir pada tanggal 15 September 1977 di Padang. Dan beralamat di Jalan Gajah Mada, nomor 20B, Padang, Sumatera Barat. Dengan riwayat pendidikan yaitu S1 Teknik Sipil, Institut Teknologi Padang, jurusan Teknik Sipil tahun 2003, Akte 4 Universitas Negeri Padang, Pendidikan Teknik Bangunan tahun 2007, S2 Universitas Andalas Padang, Program Studi Teknik Sipil tahun 2015. Kemudian masa studi S3 Universitas Negeri Padang, Prodi Pendidikan Teknologi Kejuruan. Itu mungkin sedikit untuk kurikulum vitae dari Ibu Resi Elfitri. Pada hari ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai teknik konstruksi dan properti dengan materi pekerjaan desain interior. Adapun rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyajian materi. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Dan nanti akan diberikan beberapa kuis. Kemudian yang sesi terakhir yaitu penutup. Baik, untuk sesi pembukaan sudah kita lalui. Kita lanjut sesi kedua yaitu penyajian materi. Perlu diingatkan kembali, dimohon kepada para peserta untuk menonaktifkan audio untuk memperlancar jalannya VCon pada hari ini. Dan silakan kepada seluruh peserta untuk dapat melakukan absensi menggunakan link yang telah kami bagikan melalui chat. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Ibu Resi Elfitri selaku presenter. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ananda yang berkesempatan hadir pada pertemuan video conference kita pada hari ini Rabu 22 April 2020. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih
kepada Ibu moderator, Ibu Kuwati yang memberikan sesi kepada Ibu Resi untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Sebelumnya, ucapan terima kasih kepada Sami Sanov, AGSI yang telah memfasilitasi kegiatan kita pada pagi ini. Kita, Bapak Waho, yang tidak bosan-bosannya memberikan inovasi dan memfasilitasi kita untuk pembelajaran pada kondisi COVID-19. Walaupun dengan kondisi seperti itu, kita tetap melakukan pembelajaran dengan jarak jauh dengan menggunakan video conference menjadi fasilitas. Oke, Nanda sekalian, untuk pagi ini Ibu akan memaparkan materi kita di jurusan Desain Permodelan dan Informasi Bangunan. Itu kita di kelas 11. Jadi kita setelah mempelajari materi ini, diharapkan nanti Anda memahami pekerjaan desain interior itu seperti apa. Dan syarat-syarat kebutuhan untuk pekerjaan desain interior bisa Anda identifikasi. Kemudian nanti dalam melakukan pekerjaan desain interior, apa-apa aja data yang dibutuhkan. Kita masuk ke materi pekerjaan desain interior. Yang pertama, pengertiannya. Nanti di sini kita akan memahami apa itu desain interior. Kemudian nanti syarat-syarat pekerjaan desain interior. Yang ketiga, memanfaatkan manfaat dari desain interior itu. Kemudian kebutuhan pekerjaan desain interior. Nah, pengertian desain interior, di sini ada desain dan interior. Nah, desain di sini itu adalah rancangan atau rencana yang akan kita buat atau yang akan direncanakan oleh desainer. Kemudian ada interior. Interior bisa dipahami adalah ruang dalam di mana manusia dalam ruang itu beraktivitas. Kemudian dapat kita pahami desain interior itu merupakan perancangan sebuah ruang. Kalau kita di jurusan desain permodelan dan informasi bangunan, itu perancangan ruang pada bangunan yang menyatukan elemen-elemen menjadi satu kesatuan dan saling berkaitan. Yang menjadi perhatian kita di sini adalah nanti ada aspek estetika, keamanan, dan kenyamanan penghuni. Nah, ada 3 di sini, estetika, keamanan, dan kenyamanan. Di sanalah fungsi dari desain interior bangunan itu. Nah, ada 3 bagian, ada teknik, desain interior, dan seni. Jadi desain interior adalah irisan atau bagian dari seni dan teknik. Jadi dapat dikatakan desain interior ada teknik dan seni di dalamnya. Nah, jadi dapat dipahami di sini tanpa seni desain tidak indah. Tanpa teknik desain tidak aman. Oke, dari gambar yang Anda lihat ini adalah bangunan Masjid Raya Sumatera Barat ya. Nah, di sini bangunan masjid ini bagian dalam ini adalah lingkup interiornya nanti. Nah, seperti ini.
Ini adalah desain interior dari bangunan Masjid Raya Sumbar. Nah, bagian dari lingkup desain interior ini ada itu ada terbagi dari lantai, dinding, kemudian ada plafon atau langit-langit, kemudian dalam desain interior itu ada perabotan, kemudian pencahayaan. Jadi lingkup desain interior ini adalah pencahayaan, ini ada lampu, di sini ada pencahayaan buatan ya. Kalau misalnya siang hari berarti memanfaatkan pencahayaan alami, yaitu dari sinar matahari. Kemudian penghawaan di sini adalah sirkulasi udara. Dengan desain interior seperti ini memberikan kenyamanan kepada yang menggunakan fasilitas di masjid ini, tidak merasa kepanasan dan tidak terlalu mengandalkan pendingin udara ya, seperti ini. Nah, desain interior ini berdasarkan kebutuhan manusia dibagi yang pertama berdasarkan tempat dan sarana ibadah. Yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya yang tadi ya, pada slide sebelumnya. Yang kedua, berdasarkan kebutuhannya desain interior kita kelompokkan menjadi, yang kedua itu perkantoran. Yang ketiga interior apartemen. Yang keempat itu desain interior kebutuhannya pada supermarket. Nah, kemudian yang kelima adalah desain interior untuk rumah tinggal. Nah, ini dibedakan berdasarkan kebutuhan manusia. Nah, dari kelima ini tentu kebutuhannya akan berbeda. Nah, seperti tempat sarana ibadah yang masjid tadi gitu ya. Perlu area ruangan yang besar, kemudian pencahayaan dan sirkulasi udara yang menjadi dominan ya, menjadi pertimbangan. Nah, kita lihat pada desain interior perkantoran. Ini kira-kira yang dibutuhkan. Yang pertama adalah ruang kantor pimpinan. Nah, pada ruang kantor pimpinan ini didesain seperti ini. Kemudian disesuaikan dengan fungsinya sehingga akan memberikan kenyamanan dan memberikan ruang berkomunikasi. Kalau di sini ada pimpinannya, nanti akan berkomunikasi dengan bawahannya. Tentu ruangannya didesain senyaman mungkin. Nah, yang kedua adalah ruang tamu pada kantor, pada perkantoran. Nah, ruang tamu pada perkantoran ini lebih leluasa dan memberikan kenyamanan pada tamu yang datang. Nah, yang ketiga adalah ruang rapat. Tentu kita akan berpikir, kenapa ruangannya seperti ini? Dan kemudian ada kursi, ada meja. Nah,
dalam perencanaan ruang tentu disesuaikan dengan kebutuhan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ruang rapat menunjukkan manfaat efisien ya. Jadi kalau seandainya ruang rapat itu dibutuhkan untuk 8 orang, disediakan ruangan yang sebesar ini, kemudian ditempatkan perabotannya atau furniturnya dengan kursi, meja, seperti itu. Nah, jadi disesuaikan dari fungsinya dan jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan pada ruangan itu. Selanjutnya kebutuhan interior apartemen. Nah, berbeda ya dengan yang di perkantoran ya. Nah, apartemen Anda bisa lihat di sini pas pintu masuk udah langsung ada lemarinya, ada ruang tamunya sedikit, udah langsung tempat tidur, kemudian ada kamar mandinya yang serba kecil gitu ya. Tapi akses ruang seperti ini untuk apartemen memang harus perlu penataan. Nah, kenapa seperti ini bentuknya? Karena apartemen kita tahu semua aktivitas dilakukan pada blok, sebuah blok atau bagian atau gedungnya. Nah, di sana semuanya terdapat di sana. Ada ruang tamu, kamar tidur, kemudian ada dapurnya, nanti ada kamar mandi seperti itu. Jadi akses ruangnya itu cukup kecil ya. Nah, untuk pencahayaan kita bandingkan dengan masjid tadi yang cukup tinggi. Kemudian kalau untuk apartemen ruangannya sempit, semuanya ada di sana. Nah, tentu pencahayaan buatan di sini sangat dominan. Seperti lampu ya. Karena untuk mendapatkan pencahayaan alami seperti matahari di sini sangat minim. Nah, ini adalah kebutuhan desain interior untuk supermarket. Anda bisa bandingkan dengan yang apartemen tadi. Supermarket tentu yang akan beraktivitas di sini orangnya banyak, kemudian akses dari untuk interior utama supermarket ke toiletnya. Nah, biasanya di samping toilet ini ada musola. Nah, berarti akses antara ruangannya itu juga direncanakan oleh desain interior semaksimal mungkin. Nah, ini untuk rumah tinggal. Nah, kita bisa bandingkan ruang tamu rumah tinggal dengan ruang tamu perkantoran tadi. Di sini ada lebih privasi ya, atau lebih khusus. Kalau di perkantoran tadi cukup ruang tamunya untuk di tengah-tengah aktivitas perkantoran. Nah, kalau untuk rumah tinggal, kita dari depan itu masuk ke ruang tamu itu merupakan hal yang paling diperhatikan sekali. Nah, di sini ada pembatas ruang seperti ini.
Jadi pembatas ruang di sini tidak harus seperti dinding penuh ya. Pembatas ruang di sini bisa menggunakan penyekat dengan variasi seperti ini. Yang ini ruang keluarga. Nah, ruang keluarga juga bisa dibatasi dengan ruang tamu tadi dengan penyekat ini. Nah, untuk ruang rumah tinggal itu banyak sekali yang dibutuhkan. Ruangan yang berbeda-beda, akan berbeda sekali dengan apartemen. Tiap ruangnya nanti dari ruang tamu ada ruang keluarga, ada kamar tidur, ruang makan, kemudian ada dapur dan kamar mandi. Nah, semuanya hampir sama dengan di apartemen, tetapi akses ruangnya itu sangat besar. Antar ruang tamu ke ruang keluarga itu kan memerlukan areal yang besar. Oke, Nanda, kita lanjut syarat-syarat pekerjaan desain interior. Jadi dalam menjadi seorang desain interior, kita harus mampu menganalisis permintaan klien atau customer ya. Contohnya nanti ada customernya minta membuat perencanaan interiornya sebuah dapur ya, seperti ini. Ini ada kitchen setnya, ada untuk satu ruangan ini. Jadi kita harus bisa mensketsa ya dari permintaan dari klien kita tadi. Kenapa? Dengan kita memberikan gambaran dari permintaan dari klien tadi, seperti kita melihat gambar ini, kita bisa menggambarkan kira-kira ya seperti inilah nanti dapurnya ya, interior dapur kita nantinya. Kemudian yang ketiga, desain interior itu harus memperhatikan segala aspek. Kemudian mampu menyelaraskan warna dan bahan. Nah, jadi di sini kalau dia merencanakan sebuah interior dapur, tentu dia akan melihat besar ruangannya berapa, kemudian nanti aktivitas di sini berapa keleluasaannya di sini. Nah, berapa besar penempatan kitchen set atau ukurannya yang direncanakan. Kemudian menjelaskan warna dan bahan juga di sini disesuaikan dengan permintaan dari klien. Dan yang kelima, memilih furnitur. Jadi dalam memilah dan memilih furnitur itu juga diiringi dengan menyelaraskan warna dan bahan nanti. Yang terakhir adalah berkomunikasi dengan klien dengan baik. Nah, persyaratan pekerjaan desain interior ini 6 buah ini menurut American Society Interior Designer. Nah, apa manfaat dari desain interior itu? Ya, kan bisa aja kita tidak perlu desain interior ya. Nah, tetapi kalau di sini kita mau bisa menjadi seorang desain interior atau dalam merencanakan ruangan, nanti akan tertata ya ruangan kita. Contohnya aja kita bisa memberikan ide ruangan sebagai desain interior ya.
kita memberikan ide ruangan dapur ini dengan luasnya misalnya 3 meter kali 2 meter, posisinya mungkin kita nggak bisa mensketsa atau mensketnya dengan bentuk seperti ini. Jadi dengan manfaat kita menguasai desain interior ini, ruang-ruang yang ada dalam bangunan atau yang di rumah kita itu mempunyai fungsi ya dan nilai estetika. Nah, dalam pekerjaan desain interior ada dibutuhkan studi kelayakan atau proyek-proyek. Nah, ini biasanya studi kelayakan untuk proyek-proyek yang besar. Contohnya akan membangun sebuah supermarket ya, seperti contoh tadi. Nah, ada studi kelayakannya, ruang-ruangnya yang mana yang akan direncanakan. Kemudian foto dan informasi yang berhubungan dengan proyek. Di sini ada penyedia bahan interior. Nah, bahan interior yang terdapat di suatu daerah itu akan berbeda-beda. Nah, jadi desain interior juga harus paham kondisi daerah tersebut. Apakah nanti memesan dari luar daerah, nah memerlukan biaya. Itu sama halnya dengan pada pekerjaan konstruksi ya. Kalau seandainya daerah itu tidak mempunyai material, tentu didatangkan dari daerah lain, kira-kira seperti itu. Kemudian ada rincian gambar kerja, kemudian ada survei bangunan, jadi data hasil survei, data rincian kerja, kemudian kerjasama dengan tim desainer, dan ada pengawasan lokasi, koordinasi dengan pengelola konstruksi. Nah, kita di jurusan gambar desain permodelan dan informasi bangunan kita sudah tahu ya, dalam pelaksanaan sebuah konstruksi ada ownernya, kemudian ada pengelola atau kontraktornya, ada perencananya ya, ada konsultan, dan kemudian fungsi desain interior di sini di antara kedua perencana dan pelaksana itu mempunyai komunikasi yang harus lebih baik. Oke, terima kasih. Itulah paparan dari Ibu kepada Nanda pada pagi hari ini. Semoga Nanda bisa memahami. Kemudian nanti kita akan mencoba review dan tanya jawab setelah materi ini. Kita kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Kuwati. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada presenter Ibu Resi Elfitri yang telah memberikan pemaparan materi yang jelas mengenai pekerjaan desain interior dalam teknik konstruksi dan properti. Mohon maaf sebelumnya kepada para peserta diharapkan untuk menonaktifkan audionya. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru, siswa-siswi semua yang masih setia bersama kami. Dan perlu kami ingatkan kembali bagi para peserta yang belum melakukan absensi, silahkan bisa mengisinya melalui link yang ada di chat. Kami lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Sesi ini nanti akan kami batasi sekitar 5 menit dengan jumlah 3 pertanyaan. Silahkan untuk yang akan bertanya bisa menuliskan pertanyaan terlebih dahulu melalui chat. Dan nanti akan kami beri kesempatan untuk mengaktifkan audionya. Oke. Ini sudah ada pertanyaan Ibu dari Saudara Yosua 300404@gmail.com. Silahkan kepada Yosua untuk mengaktifkan audionya.
Baik, itu pertanyaannya Ibu, silakan. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Joshua sangat bagus sekali ya. Jadi dalam pekerjaan desain interior ini awalnya kita menggambar ya secara manual dulu, membuat sketch atau sketsa gitu ya. Seperti apa gambarannya bisa Anda lihat seperti ini. Kemudian untuk menggambar secara digital, Anda bisa lihat di gambar ini. Ya. Nah, ini. Nah, gambar ini semua awalnya dalam bentuk sketsa, kemudian dituangkan menggunakan aplikasi menggunakan perangkat ya atau digital. Bisa kita menggunakan banyak pilihan. Kalau untuk SMK, kalau untuk gambar ini ada namanya gambar 3 dimensinya ya. Kita menggunakan aplikasi 3D Max, bisa menggunakan aplikasi 3D Max, mulai dari menggambar 3D, kemudian menampilkan atau mempresentasikannya sampai berbentuk animasi. Jadi si klien atau customer akan lebih senang ya kalau gambar yang kita presentasikan itu nyata. Nah, di samping pilihan menggunakan aplikasi atau 3D Max ya, kita juga bisa menggunakan aplikasi lain yaitu Google SketchUp ya, sekedar untuk tampilan atau view itu yang biasa kita gunakan. Nah, ada lagi pilihan yang ketiga itu adalah menggunakan AutoCAD. Ya, kalau gambar rencana konstruksi itu biasa menggunakan AutoCAD 2 dimensi. Nah, untuk gambar interior ini kita bisa menggunakan AutoCAD 3 dimensinya. Seperti itu. Oke, terima kasih Joshua. Ya. Baik, seperti itu. Baik, bagaimana untuk Mas Joshua? Apakah sudah terjawab? Sudah. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan kedua, silahkan. Bagi yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaan tersebut melalui chat terlebih dahulu. Dan nantinya akan kami beri kesempatan untuk mengaktifkan audio. Baik, mungkin ini sudah tidak ada pertanyaan ya, Bu? Baik, kita lanjut saja ya. Oke, terima kasih kepada para peserta yang tadi sudah memberikan pertanyaan, dan terima kasih juga kepada Ibu Resi yang sudah menanggapi. Untuk sesi tanya jawab, kita sudahi terlebih dahulu. Mungkin nanti jika ada yang masih belum mengerti dan ingin memperdalam materi ini, silahkan bisa dilanjutkan bertanya melalui Japri ke Bu Resi Elfitri. Baik, kita lanjut untuk sesi kuis. Oke, di sini kita menyediakan kuis ya, Bu. Kami akan mengajak para peserta semua untuk mengikuti kuis selama 5 menit. Dengan ketentuan, presenter akan memberikan 3 pertanyaan untuk masing-masing yang menjawab. Pertanyaan tersebut bisa diambil mungkin dari materi yang tadi telah dipaparkan atau materi umum. Kemudian setelah pertanyaan diberikan, bagi yang ingin menjawab kuis tersebut, silahkan tuliskan kata jawab terlebih dahulu melalui chat dan akan diberi kesempatan untuk mengaktifkan audio
untuk menjawab. Nanti untuk benar atau salahnya tergantung presenter yang menentukan. Baik, kita mulai untuk kuis pertanyaan yang pertama ya Bu. Silahkan kepada Ibu Resi untuk memberikan kuis yang pertama. Untuk pertanyaan pertama itu untuk mendapatkan penataan ruang yang indah, nyaman, perlu adanya ide kreatif dari seorang desainer ruang ya. Nah, apa pengertian sebenarnya dari desain interior menurut Ananda? Ayo, silakan bisa jawab. Ayo, diberi kesempatan untuk para peserta menuliskan kata jawab terlebih dahulu untuk menjawab kuis tersebut. Kuis yang pertama itu untuk mendapatkan penataan ruang yang indah, nyaman, perlu adanya ide-ide kreatif dari seorang desainer ruang. Namun, apa sebenarnya pengertian desain interior menurut Anda? Silahkan, ini sudah ada yang memberikan kata jawab di chat, yaitu Saudara Yunita Dwi Fajri. Silahkan kami beri kesempatan untuk mengaktifkan audionya. Oke, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana Ibu Resi? Oke, terima kasih kepada Yunita Dwi Fajri ya yang sudah menjawab pertanyaan. Benar sekali, desain interior itu intinya bisa menjawab kebutuhan dari klien. Itu ada rasa kenyamanan dalam ruang yang akan didesain. Terima kasih. Aplaus buat Yunita Dwi Fajri. Baik, silahkan kita lanjut untuk kuis yang kedua ya Bu. Silahkan kepada Ibu Resi. Yang kedua, keberadaan desain interior tentu akan memberikan dampak pada penciptaan karya, khususnya desain interior. Nah, coba Nanda jelaskan manfaat dari desain interior itu seperti apa? Oke, ini untuk kuis yang kedua, jangan lupa untuk menjawab kuis tersebut, menuliskan kata jawab terlebih dahulu melalui chat. Nanti akan kami beri kesempatan untuk mengaktifkan audionya. Untuk kuis yang kedua, itu keberadaan desain interior tentunya akan memberikan dampak pada penciptaan karya, khususnya desain interior. Coba jelaskan manfaat desain interior. Baik, ini ada dari Saudara Bima Pratama Nasra. Mungkin ini langsung jawabannya dalam chat ya, tapi tidak apa-apa. Kita beri kesempatan untuk Saudara Bima Pratama Nasra untuk menjawab kuis yang kedua. Silahkan untuk Saudara Bima. Oke, Bima, terima kasih jawabannya ya. Jadi di sini desain interior memberikan banyak manfaat ya pada kehidupan manusia. Salah satunya itu kemampuan interior ini dalam merencana, menata, mengelola, dan merancang ruang ya, yang seperti yang Bima sampaikan tadi. Nah, itu akan mempunyai nilai ya, nilai dalam ruangan. Jadi sebuah ruangan ditata dengan desain interior yang baik, mempunyai nilai yang bagus, kemudian ada rasa kenyamanan dalam sebuah ruangan itu. Terima kasih Bima atas jawabannya ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk kuis yang ketiga ya.
Oke, siap. Ini datanya sudah saya catat. Yang pertama tadi Bu Yunita Dwi Fajri dan yang kedua itu Bima Pratama Nasra. Kita lanjut untuk kuis yang ketiga. Silahkan Ibu Resi. Oke, untuk kuis yang ketiga yang terakhir. Nah, keberagaman desain interior menurut kita banyak mempelajari apa itu desain interior. Mengapa mempelajari desain interior itu sangat penting bagi Anda? Baik. Oke. Untuk kuis yang ketiga ini masih sisa satu kuis lagi nih. Kuis terakhir yaitu keberaneka-ragaman desain interior menuntut kita banyak mempelajari apa itu desain interior. Mengapa mempelajari desain interior tersebut sangat penting? Silahkan yang ingin memberikan pertanyaan untuk kuis bisa menuliskan kata jawab terlebih dahulu di kolom chat. Dan nanti akan kami beri kesempatan untuk menjawab. Oke, ini ada Ibu. Sudah ada yang ingin menjawab yaitu dari Sinta Dewi Arum. Silahkan untuk Mbak Sinta Dewi Arum, dipersilahkan untuk menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih jawaban dari Sinta Dewi ya. Plus untuk Sinta. Benar ya. Jadi di sini kenapa perlu kita mempelajari desain interior itu? Intinya kan di sini desain itu kalau di materi kita lihat ada ini. Oke. Seperti ini. Nah, jadi desain itu kalau seandainya cuman tidak ada seninya, tidak ada tekniknya, ya. Nah, jadi intinya perpaduan ya desain interior ini. Ada penataan jawabannya tadi ya, Sinta Dewi ada penataan. Jadi dengan adanya desain interior perlu kita mempelajari, kita bisa menata ya, mengatur. Nah, di samping ruangan itu sudah ada sebagai konstruksinya, kemudian inspirasinya ada, seninya. Nah, bagaimana kita menempatkan sesuatu ruangan itu menjadi sesuai ya, menjadi sesuai. Contohnya ruang tamu apa aja konsepnya, kemudian ruang keluarga, apa aja aktivitas yang dilakukan di sana, seperti itu. Oke, Bu Kuwati, aplaus buat Hinta Dewi ya jawabannya. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Sinta Dewi yang sudah menjawab kuis terakhir, dan terima kasih kepada Ibu Resi yang sudah menanggapi ya, bagus sekali. Oke, kita lanjutkan. Baik Bu, ini karena waktu sudah hampir habis, mungkin kita cukupkan saja ya untuk kuisnya. Oke, sebelum kami tutup, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Ibu Resi, silahkan. Oke, terima kasih. Pada kesempatan kita pagi hari ini, Ibu berharap pemahaman kita tentang pekerjaan desain interior memberikan manfaat dan membuka wawasan kita bersama, karena desain interior merupakan penciptaan kreasi kita ya, berbentuk karya, kemudian dinikmati ya oleh klien atau pengguna atau customer kita nantinya. Nah, dalam mendesain interior itu kita sebagai desain interiornya harus memahami kebutuhan
dari penggunanya. Nah, interior itu untuk apa? Untuk ruangan tempat ibadahkah, perkantoran gitu ya. Jadi sesuai dengan fungsi ya atau kebutuhan dari pengguna. Nah, di samping itu kita harus punya kompetensi sebagai desain interior. Seperti itu. Oke, terima kasih. Akhir kata dari Ibu Resi, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ananda semuanya. Semoga kedepannya kita menambah wawasan, dan kalau ada hal yang perlu Ananda tanyakan bisa ke Japri nantinya ya, ke nomor HP atau WA Ibu. Dan juga diucapkan kepada Bapak atau Ibu Guru yang berkesempatan hadir pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Resi Elfitri yang sudah memberikan ilmunya pada hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir dalam room ini. Sedikit akan saya tarik kesimpulan bahwa ini bagus sekali ini kata-kata dari Ibu Resi. Tanpa seni, desain tidak indah. Tanpa teknik, desain tidak aman. Begitu untuk kata-kata dari Ibu Resi. Dan untuk kesimpulannya yaitu desain interior itu awalnya terbuat dari sketsa manual ya. Dan nantinya akan dituangkan secara digital menggunakan aplikasi-aplikasi. Mungkin salah satunya yaitu ada aplikasi 3D Max ataupun AutoCAD dan sebagainya. Desain interior ini manfaatnya yaitu banyak untuk menata, mengelola, dan merancang ruang yang akan mempunyai nilai yang bagus dan rasa nyaman dalam sebuah ruangan. Itu sedikit untuk kesimpulan yang bisa saya tarik. Semoga bermanfaat dan dapat membantu Bapak Ibu Guru, siswa-siswi semua dalam menggali ilmu lebih dalam. Baik, mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata dan kekeliruan dalam memandu jalannya video conference hari ini. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Jangan pernah berhenti untuk belajar, karena belajar itu tak akan ada bosannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.